semuanya? Luar biasa, amin. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang percaya akan kebaikan Tuhan, pasti dia akan mengatakan luar biasa. Kenapa? Ketika kita mengucapkan hal yang positif, maka hal itu akan datang kepada kita. Amin. Sahabat, izinkan saya bertanya kembali sekali lagi. Apa kabar semuanya? Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya mengajak mari kita semuanya bangkit berdiri. Selamat datang semuanya, dan kepada saudara-saudara yang live streaming, kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia. Sebab karena kebaikannya kita boleh ada dan berkumpul di tempat ini. Dan karena kebaikannya lah kita datang untuk memuji Dia. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita sambut Dia, Raja di atas segala raja. Bersyukur di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada karena semua karena anugerah dan kebaikan. Di tempat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan ya Aba. Kami mau memberikan segenap hati kami, jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Bukakan pintu hati kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Kami mau dedikasikan setiap yang ada pada kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Yesus
kebaikan-Mu yang tak terhingga. Terima kasih, terima kasih. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur. Kita berkatakan terima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kasih-Nya, buat segala anugerah yang telah Dia berikan kepada kita, segala yang telah Dia curahkan kepada kita. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih. Yesus
Terima kasih Yesus. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau sumber kekuatan, Engkau kota benteng, Engkau tempat perlindungan, Engkau kekuatan bagi setiap kami, setiap umat-Mu yang membutuhkan ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Abah. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat suara kami, ketika pujian dan seruan kami di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah menanggalkan setiap beban kami. Kami tidak perlu khawatir karena Roh-Mu Tuhan yang sanggup melakukan segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Taruhkan Tuhan di dalam mulut bibir kami, taruhkan di dalam hati jiwa kami pujian yang tiada henti-hentinya di dalam Engkau. Karena kami percaya di dalam pujian dan penyembahan Engkau bertahta ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang siap untuk memuji Dia lebih lagi? Haleluya, haleluya. Ketika setiap siapapun dia, ketika di dalam memuji menyembah Dia, kita tidak melihat ada apa masalahmu, ada apa persoalanmu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, percaya Dia akan membukakan segala jawaban. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita, kita berikan yang terbaik kepada Dia. Haleluya.
kita persiapkan segenap hati kita masuk di dalam menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar untuk hidup dalam penyembahan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes, pada akhirnya Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mulai tumbuhkan hidup dalam penyembahan, hidup dalam penyembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita menyembah, Allah akan melawat setiap kita. Saat kita menyembah, Tuhan akan turun tangan menolong setiap kita. Mari angkat hati, mari angkat suara dan katakan haleluya. Refnya saja. Mari angkat hati di hadapan Tuhan Yesus.
Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Bapa. Sekali lagi Bapa. Haleluya Yesus. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau lihat setiap hati kami hari ini Tuhan. Kami datang dengan sepenuh hati membawa hidup kami di hadapan-Mu. Yesus, sangat bersyukur. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Allah yang hidup, sampai selama-lamanya. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sampai hari ini Engkau tetap menyertai dan memberkati, mengurapi setiap kami. Kami ada hari ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih karunia yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Ajari kami Bapa, untuk kami senantiasa menjadi murid-Mu, untuk kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh duduk diam belajar firman-Mu. Kami boleh membuka telinga dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh benar-benar menjadi murid kesayangan-Mu Tuhan. Murid yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Materaikan kami dengan darah-Mu sehingga kami benar-benar menikmati firman-Mu, sehingga hidup kami boleh diubahkan ya Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan boleh menyampaikan isi hati-Mu pada saat malam hari ini. Mari Tuhan berkati. Mari Tuhan urapi pakai bibir lidah hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja GBI Mandarin Wijay. Ya, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kita dalam persekutuan lewat ibadah malam hari ini. Ya, sekaligus saya ingin menyampaikan informasi juga kepada kita semua. Gereja kita juga sudah mulai mengadakan ibadah pagi. Ya, tadi pagi adalah ibadah yang pertama kali setelah lockdown. Kita mulai ibadah pagi tetap dengan waktu yang sama, yaitu jam 10 pagi. Yang berbeda adalah tetap memakai protokol kesehatan. Jadi tetap bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di ibadah kita wajib ya mengenakan masker di dalam ruang ibadah. Karena itu salah satu yang menjadi penting ya di dalam kita beribadah bersama, untuk kita saling menjaga, untuk kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya Bapak Ibu dan kami sebagai orang-orang yang diizinkan di depan, saya sebagai pembicara dan teman-teman ada yang menjadi worship leader dan singer, kami pakai facial ya, bukan tujuan untuk gagah-gagahan. Sebenarnya kalau ditanya nyaman tidak nyaman karena sangat mengganggu, apalagi seperti saya yang suka bergerak. Ya Bapak Ibu, tetapi ini demi kesehatan kita bersama, karena menurut medis orang yang banyak bicara jarak semburannya itu lebih jauh. Jadi dengan ada ini Bapak Ibu, maka ini tertahan, tidak lagi ke depan tapi tertahan di masker, di facial ini ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau sedikit silau-silau karena cahaya, jadi mohon dimaafkan. Bukan bermaksud menghindari kelihatan wajahnya, tetapi itulah protokol kesehatan yang terus kita jalankan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga kami bersyukur ya Bapak Ibu dengan setia. Mungkin ada yang beberapa waktu baru hadir hari ini, tapi sebelumnya ikut lewat live streaming Facebook. Terima kasih ya Bapak Ibu tetap memperhatikan.
Tetapi kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama dengan syarat tetap melakukan protokol kesehatan. Itu saja informasi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tadi pagi saya memberikan judul Berani Memilih yang Benar. Ya, malam ini saya tidak akan berkhotbah tentang yang sama, tetapi saya memiliki tema yang berbeda, yaitu judul firman Tuhannya Hidup Sebagai Alat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kita baca terlebih dahulu, tidak ada di dalam teks, tidak ada di dalam PowerPoint, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Nah, Bapak Ibu bisa membukanya di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, dan juga mungkin ada HP suci, silakan buka Bapak Ibu di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakannya bagi kita semua dengan cepat. Judul perikopnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Saya tidak sedang berkhotbah tentang Natal, tetapi biarlah kita belajar, ada hal yang saya dapati dari kisah perikop ini. Ya, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Garis bawahi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting. Karena ada banyak orang tidak tahu bahwa sesungguhnya banyak isu yang dilemparkan kepada kita, Tuhan kok punya orang tua, gitu ya. Tuhan kok punya papa, punya mama, berarti dia manusia. Tidak, garis bawahi Bapak Ibu harus tahu ini, bahwa di dalam ayat 18 dikatakan Maria ibunya bertunangan, berarti belum menikah atau belum melangsungkan pernikahan. Ternyata ia mengandung. Jadi sebelum menikah, baru tunangan, Maria sudah mengandung. Dan ayat selanjutnya dijelaskan dengan tegas, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti jelas, Yesus bukan lahir dari hasil hubungan suami istri. Berarti itu memberikan kita kebenaran bahwa Yesus tidak dilahir dari daging, ya, tetapi Yesus dilahir dari Roh. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, ya. Lanjut ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu bisa membaca ayat ini yang sama isinya di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Bapak Ibu bisa membaca dengan teks yang sama, yaitu dengan isi yang sama di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan. Kelahiran Yesus itu sudah diperkatakan. Kelahiran Yesus itu bukanlah tiba-tiba, bukanlah terjadi begitu saja dengan adabrak, bukan, tetapi sudah dinubuatkan di masa Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapat kebenaran dalam kitab Yesaya 7:14 tadi, ya, yang ayat 23 tadi. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 ini memberikan penegasan atau penjelasan tambahan tentang pribadi Yesus yang di ayat 18. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Secara ilmu psikologis atau ilmu biologis, Yesus tidak tercemar oleh apapun juga. Mulai dari dikandung oleh Maria sampai kepada akhir kelahirannya, Yesus tidak dicemari oleh apapun juga. Karena Alkitab berkata bahwa Yusuf dan Maria walaupun sudah menikah, dalam posisi sudah hamil oleh Roh Kudus, tetapi Yusuf tidak pernah melakukan hubungan suami istri terhadap Maria sampai Yesus lahir. Ngerti maksud saya? Saya sedang menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Yesus itu kudus sejak ada di dalam kandungan. Sejak ia dinubuatkan sudah kudus, di dalam kandungan kudus, lahir dengan kekudusan. Amin. Itu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, bukan Allah yang menciptakan. Bukan Allah dalam arti menciptakan begini, maksudnya bukan Allah yang melakukan atau melanggar kekudusan. Nah, tetapi hari ini saya tidak berkhotbah tentang Yesus dalam artian dengan konteks berbicara tentang pribadi kelahiran Yesus. Tapi saya mau bicara tentang pribadinya Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat tidak mudah kalau kita pun diperhadapkan dengan situasi yang sama seperti dihadapkan kepada Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf memiliki seorang calon istri, dan calon istri sudah diikat dengan tunangan. Tiba-tiba Yusuf mendengar bahwa tunangannya Maria sudah hamil. Mungkin secara daging Yusuf akan berpikiran seperti ini, najis sekali calon istri saya ini. Belum lagi kutidurin sudah hamil. Siapa laki-laki yang menidurin dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara psikologisnya Yusuf itu pasti terganggu. Dia pasti berpikir, aduh, ini mana benar lagi, masa saya ngambil istri yang belum saya nikahi, yang belum saya melakukan hubungan suami istri dengan calon istri saya, tetapi dia sudah hamil. Ini sesuatu hal yang di luar dari logika dan pikiran saya. Bapak Ibu dan saya demikian? Betul? Kita kalau sesuatu yang tidak ada real, tidak ada fakta, kita nggak bisa menerima. Yusuf diperhadapkan dengan situasi itu, dia harus menerima Maria dalam kondisi yang secara kekeluargaan atau secara kehidupan berkeluarga itu adalah sesuatu aib yang besar. Itu adalah sesuatu yang sangat memalukan, apalagi di masa itu adalah kondisi yang membuat Yusuf harus bukan hanya malu secara pribadi, tapi dia harus menanggung malu antara gosip orang yang berkata, Yusuf ambil Maria yang sudah hamil, masa jadi istri. Kalau zaman sekarang bilang begini, bahasa keren, lu kayak gak ada cewek lain aja lu. Udah tahu dia hamil, lu jadiin istri lagi. Bodoh amat sih, lu dikasih makan apa sih? Sampai lu mau bela-belain tetap nikahin dia. Kira-kira bahasanya kalau disekarangkan atau di zaman sekarang kurang lebih seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ini kita mau belajar. Makanya judulnya saya taruh sebagai hidup sebagai alat Tuhan. Bapak Ibu dan saya, untuk kita hidup sebagai alat Tuhan tidak mudah. Mudah diperkatakan, mudah diucapkan, mudah disampaikan, mudah diidolakan, mudah diangan-angankan, mudah dipikirkan, tapi tidak mudah dijawantahkan, atau dengan bahasa lain dikerjakan, atau bahasa rohaninya dihidupi. Bapak Ibu dan saya waktu diperhadapkan untuk menjadi alat Tuhan, kita bukan seperti orang berkata, oh kalau pengen menjadi WL singer ikut audisi selesai. Kalau ingin menjadi pengkhotbah sekolah Alkitab diajarin selesai. Tidak Bapak Ibu. Kalau itu saja syaratnya menjadi alat Tuhan, maka Bapak Ibu tidak perlu cari orang-orang yang tamatan sekolah Alkitab, karena sekarang ada begitu banyak motivator-motivator terkenal, ada banyak orang-orang yang berbicara tentang firman yang terkenal, bisa menyampaikan firman kepada Bapak Ibu dan saya. Tetapi menjadi syarat menjadi alat Tuhan itu berbeda dengan dunia mendefinisikan. Alat Tuhan bukan berbicara tentang kefasihan, alat Tuhan bukan berbicara tentang kehebatan, kemampuan kita, tetapi alat Tuhan berbicara tentang pribadi yang mau dipakai Tuhan dengan segala situasi dan kondisi. Katakan amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran ada banyak orang-orang percaya, ada banyak hamba-hamba Tuhan undur sebagai alat Tuhan waktu ada tawaran dunia. Makanya tidak heran ada banyak hamba-hamba Tuhan murtad, ada banyak hamba-hamba Tuhan akhirnya seberang. Karena apa? Tawaran dunia lebih besar daripada sebagai alat Tuhan. Alat Tuhan menghendaki kita hidup berkenan di hadapannya, bukan hidup menjadi kaya di hadapannya. Masalah kekayaan, masalah kenikmatan, masalah kesuksesan itu bonus dari waktu kita menjadi alat Tuhan yang setia. Bukan berarti hamba Tuhan, bukan berarti pelayan Tuhan, bukan berarti orang yang bekerja dalam gereja tidak boleh kaya, bukan. Tetapi bukan kekayaan menjadi dominan, bukan kehebatan, bukan kefasihan, bukan kebanggaan menjadi dominan, menjadi prioritas, bukan. Tetapi menjadi alat Tuhan adalah sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Malam hari ini mari kita belajar mempersiapkan diri untuk kita menjadi alat Tuhan yang dipakai bagi kemuliaan namanya. Katakan amin. Mari kita mempersiapkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata alat dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diterjemahkan adalah orang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Waktu Bapak Ibu dan saya berkata, Pak, saya siap menjadi alatnya Tuhan, Pak, saya siap untuk menjadi pelayan Tuhan, Pak, saya siap menjadi hamba Tuhan, Pak, saya siap ingin memberitakan firman Tuhan, Pak, saya siap ingin menjadi saksinya Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya sedang berkata, saya siap menjadi orang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud. Dalam hal konteks rohani adalah memperkenalkan kabar baik kepada banyak orang. Tapi nggak dihargai, nggak apa-apa. Itu alat Tuhan. Nggak dibayar, ya nggak apa-apa. Nggak dapat nama, ya nggak apa-apa, namanya alat. Yang saya pegang ini namanya alat, Bapak Ibu. Ini namanya alat pengeras suara yang disebut mic. Mic ini tidak bisa demo kepada saya. Waktu saya meletakkannya sembarangan, waktu saya menaruhnya sembarangan, dia tak boleh protes. Ini alat, namanya stand mic. Alat ini, stand mic ini tidak bisa marah dengan saya kalau saya menjatuhkannya dengan suka-suka di bawah. Dia tidak boleh protes kepada saya. Amin. Alat. Alat itu adalah sesuatu yang dipakai, bukan sesuatu yang mengontrol, bukan sesuatu yang mengatur, bukan sesuatu yang mendominasi, bukan sesuatu yang mengarahkan, tetapi dia dipakai sesuka hati oleh Tuhannya. Dan waktu Bapak Ibu dan saya berkata, saya alat Tuhan, maka kita harus siap dipakai Tuhan sesuka-suka Tuhan. Amin. Kita nggak bisa protes, Tuhan, jangan dong. Masa kekumpulan itu sih terus ngeri-ngeri Tuhan, bisa leherku diputusin nanti. Gak bisa. Karena waktu Bapak Ibu dan saya berkata saya alat Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya harus taat dan tunduk saja. Hari ini kita mau belajar. Yusuf memberikan pelajaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Waktu saya belajar, Tuhan, saya bersyukur saya sempat bisa belajar dari firman-Mu tentang kehidupan Yusuf. Banyak hamba Tuhan hanya berkhotbah tentang Maria, seolah-olah Yusuf tidak punya andil. Yusuf punya andil yang besar dalam kehidupan kita sebagai alat Tuhan. Dan mari kita belajar apa yang harus dimiliki oleh kita, atau apa yang harus kita pelajari dari Yusuf untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya dapati dalam teks ini. Yang pertama adalah kita untuk menjadi alat Tuhan harus hidup dalam ketulusan. Mari lihat kiri kanan, katakan hidup tulus. Mari kasih tahu kiri kanan, hidup tulus. Kenapa kita harus hidup tulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau kita tidak hidup tulus, maka kita tidak akan pernah menjadi alat yang maksimal di tangan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti tadi saya contohkan,
tidak tulus dalam artian konteks dia tidak hanya mengikuti apa yang Tuhannya mau, maka waktu saya turunkan dia akan paksa naik. Saya turunkan dia akan paksa naik. Sampai kapan dia turun? Tidak akan pernah turun karena dia tidak pernah tulus melayani Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Menjadi alat Tuhan, engkau dan saya harus memiliki karakter, harus memiliki hidup dalam ketulusan. Dan Yusuf menunjukkannya kepada kita. Matius 1:9 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yusuf itu tulus hati, Bapak Ibu. Kalau tidak tulus hati, dia pasti berkata kepada Maria, hari ini lu gua hari ini kita putus hubungan. Gua gak mau lihat mukamu lagi, pergi jauh-jauh. Enak gua lihat mukamu. Bapak Ibu penasaran dengan orang demikian? Minggu lalu sudah saya katakan tentang akal baik. Tapi Yusuf tidak demikian. Waktu Yusuf diperhadapkan mendapatkan kabar bahwa tunangannya Maria sedang mengandung, padahal mereka belum menikah, mereka baru ada di tahap tunangan, Yusuf tidak bilang sama Maria. Ingat, Alkitab memang mencatat bahwa memang dia berencana untuk menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi garis bawah, kenapa Yusuf tidak menceraikan istrinya selain dia diingatkan oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah Yusuf secara daging, hatinya yang paling dalam, dia hidup dalam ketulusan. Dia tulus mau menjadi alatnya Tuhan. Dia tulus mau menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dia tulus mau menjadi pribadi yang ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya hari ini juga diperhadapkan dengan ketulusan. Adakah engkau dan saya tulus mengikuti Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menggugah hati kita. Saya ingin mengetuk pintu hati kita. Selagi ada kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, pakai waktu itu dengan benar dan baik. Bersekutulah dengan Tuhan. Bapak Ibu harus menyerap setiap kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar. Bukan masuk kanan, keluar kiri. Lebih parah lagi, gak pernah masuk kanan, gak pernah masuk kiri. Waktu ditanya pulang, apa khotbahnya? Gak tahu, pendeta itu teriak-teriak aja. Ya Tuhan Yesus. Kok yang diingat teriaknya? Firmannya gak diingat. Apa tadi firmannya? Gak tahu, tadi suruh salam kiri kanan bilang tulus aja. Ya Tuhan, hanya salam-salamnya aja yang diingat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita miliki hidup yang tulus dalam kita mempersiapkan diri kita, atau kita menjadi bagian dari alatnya Tuhan. Seperti Yusuf yang tulus, dengan tulus hati, ia mau dipakai menjadi alat Tuhan, menerima Maria calon istrinya menjadi istrinya dengan kondisi istrinya atau Maria dalam kondisi hamil. Maukah kau dan saya juga hidup dalam ketulusan hari ini? Mungkin kau melihat saudara, mungkin kau melihat kerabatmu, engkau melihat tetanggamu, bahkan mungkin kau melihat musuh. Engkau harus belajar dengan tulus hati mengampuni dia. Engkau harus belajar dengan tulus hati menerima, karena engkau dan saya adalah alat-alatnya Tuhan. Engkau dan saya dirancang untuk menjadi bagiannya rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi alat Tuhan, hal yang pertama, engkau dan saya harus hidup dalam ketulusan seperti itu. Hal yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan? Yang pertama tadi adalah hidup dalam ketulusan, maka yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tulus itu baik. Bapak Ibu dan saya tulus menjadi umat Tuhan itu baik. Tetapi Bapak Ibu kalau tidak hidup dalam ketaatan, ketulusanmu itu tidak punya nilai sama sekali di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau tadi Yusuf tidak mau taat
istrinya dengan diam-diam, menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ayat 20 berkata, malaikat datang kepada dia. Di ayat 20 dan 24 saya bacakan Bapak Ibu. Ayat 20-24 ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ayat 19 tadi, menceraikan, dia mempertimbangkan tentang perceraian itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 24 berkata, ini ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya. Ingat, malaikat datang kepada Yusuf lewat mimpi, berarti Yusuf sedang tidur. Ayat 24 menjelaskan, setelah tidur dia bangun. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf tidak menceraikan Maria, tapi justru mengambil Maria menjadi istrinya. Hidup sebagai anak Tuhan yang kedua, engkau dan saya harus hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tulus itu baik. Kita tulus mendengar perintah Tuhan itu baik. Tetapi waktu perintah Tuhan itu melanggar semua logika kita, melanggar semua kenyamanan kita, melanggar semua apa yang kita kehendaki. Waktu Tuhan berkata, malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab ia akan melahirkan seorang anak bagimu. Dialah yang disebut dengan Allah Immanuel. Ayat 24 berkata, waktu dia bangun tidur, Yusuf bangun tidur, Yusuf dengan taat. Yusuf tidak lagi kompromi, datang lagi doa, datang lagi puasa. Tuhan, aku nggak mau. Kenapa ngambil orang yang sudah hamil jadi istriku? Tuhan, aku nggak mau. Daging kita begitu, Bapak Ibu. Daging nggak bisa terima yang nggak enak. Daging itu maunya yang enak. Kalau bisa yang bonus banyak, itu daging. Kalau yang pahit, nggak enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Waktu Yusuf menerima perintah dari malaikat lewat mimpinya, Yusuf tidak bernego, Yusuf tidak sedang melawan, tetapi Yusuf dengan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Yusuf menyadari dia juga adalah bagian dari alatnya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, terkadang kita diperhadapkan untuk mentaati perintah Tuhan yang menyinggung, yang menguras, yang membuat kita tidak nyaman secara daging. Terkadang kita diminta Tuhan melakukan sesuatu hal yang di luar daripada logika daging kita. Bapak Ibu, selama saya mengikut Tuhan, selama saya mempelajari firman Tuhan, ada begitu banyak perintah Tuhan yang membuat daging saya tersiksa. Waktu ada orang menjelekan kita, waktu ada orang membuat kita sengsara, waktu ada orang memfitnah kita, waktu ada orang menzolimi kita, waktu ada orang-orang yang membuat kita merasa sedih, Alkitab berkata, balas dia. Betul begitu? Tidak. Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab berkata kepada kita adalah kasihilah dia, ampunilah dia, doakan dia. Daging kita berkata, enak aja gua difitnah, enak aja gua dikata-katain, enak aja gua dibohongin, suruh ngampunin. Lu gak ngerasain sih. Itu daging. Tapi firman Tuhan enggak. Tuhan bilang, umatku, anakku, hambaku, kasihilah sesamamu. Hambaku, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Daging kita menolak, Bapak Ibu. Tapi waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus taat kepada perintah firman Tuhan, karena kita juga adalah bagian dari alat kemuliaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bernegosiasi
Karena daging selalu menawarkan dalam dosa kekal. Tetapi roh daripada Allah selalu menuntun kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Dia. Hari ini engkau harus hidup dalam ketulusan, tapi jangan hanya sampai dalam ketulusan. Hiduplah satu anak tangga lebih lagi, yaitu dalam ketaatan. Ketulusanmu akan menjadi sempurna waktu engkau taat di dalamnya. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus dimiliki oleh kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan? Kita belajar dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf tulus. Yang kedua, Yusuf taat. Maka yang ketiga, Yusuf siap bayar harga atau berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab dalam Matius 1:25 berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini jelas Yusuf sedang bayar harga, sedang berkorban dengan waktu setelah ia menikahi Maria. Maria sudah hamil, tetapi ia tidak boleh bersetubuh dengan dia. Maaf, ini mungkin sedikit vulgar, tetapi saya harus katakan, inilah daging. Daging selalu menginginkan kenikmatan, daging selalu menginginkan ego, daging selalu mementingkan diri sendiri, daging selalu mementingkan apa yang dia mau. Tapi waktu kita menjadi alat Tuhan, Tuhan bilang engkau harus berkorban. Walaupun itu nikmat buatmu, walaupun itu nyaman buatmu, walaupun itu sesuatu yang kau enak nikmati. Tapi Tuhan berkata, engkau harus berkorban untuk menanggalkan segalanya. Kadang-kadang kita diperhadapkan, Yusuf diperhadapkan setelah ia menjadi suami istri. Ia tidak boleh mendekati dalam artian bersetubuh dengan Maria yang notabene adalah istrinya. Orang yang hamil itu adalah 9 bulan. Dihitung hari ada 270 hari. Sebagai seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah menikah, itu seperti penyiksaan, Bapak Ibu. Bapak-bapak sebagai suami pasti tahu hal ini. Itu adalah kenikmatan daging. Tapi waktu Yusuf tahu dia adalah alat Tuhan, dia juga adalah bagian dalam rencana Tuhan, dia juga adalah pribadi yang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi bagian rancangan Tuhan tergenapi di muka bumi ini. Yusuf bukan hanya tulus, Yusuf bukan hanya taat, tapi Yusuf juga selangkah lebih lagi, yaitu dia mau berkorban dengan menantikan, hanya mendampingi Maria sebagai istri tanpa berbuat sesuatu pun kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan dan engkau, waktu Tuhan memilih engkau dan saya, Tuhan juga meminta engkau bayar harga, yaitu menyangkal diri. Alkitab berkata, ikutlah aku dan pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu, sebab kuk yang kupasangkan kepadamu itu enak dan ringan. Kuk kita masing-masing, Bapak Ibu, banyak berbeda-beda. Ada yang kuknya adalah bentuknya ego, ada kuk yang bentuknya amarah, ada kuk yang bentuknya kesombongan, ada kuk yang bentuknya kerakusan, ada bentuk kuknya adalah tidak tahu berterima kasih, atau orang yang tidak pernah mengucap syukur. Ada kuk, dan banyak sekali kuk yang dipasangkan di dalam hidup kita. Kita memilih kuk yang mana, kita ada di kuk yang mana. Maukah kau dan saya bayar harga waktu engkau berkata, aku mau menjadi anak Tuhan, aku mau menjadi alatnya Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan, aku mau menjadi saksi bagi Tuhan. Siapkah engkau dan saya bayar harga untuk dia? Siapkah engkau berkorban bagi Tuhan? Siapkah engkau dan saya menyangkal keinginan daging dan tetap fokus kepada Tuhan? Hari ini 3 hal ini menjadi penting untuk kita menjadi alat Tuhan. Hal ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita menjadi umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus hidup dalam ketulusan, hidup dalam ketaatan, dan hidup bayar harga. Dan saya bersyukur, saya melihat Bapak Ibu hadir di tempat ini.
adalah orang yang bayar harga. Karena Bapak Ibu sudah membuang atau membiarkan 2 jam untuk tidak bersama dengan orang-orang di luar sana dengan kenyamanan. Apalagi ini hari Minggu, ada yang mungkin sudah pergi jalan-jalan, ada yang sudah mungkin pergi tamasya, ada yang sudah mungkin kumpul-kumpul keluarga, makan hahaha. Tapi Bapak Ibu memberikan waktu kurang lebih 2 jam untuk duduk diam di gereja, bersekutu bersama, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan firman. Terima kasih buat bayar harga yang Bapak Ibu sudah berikan. Tapi saya mendorong Bapak Ibu bukan hanya 2 jam di tempat ini, bayar harga lebih lagi. Saat teduhlah di rumah setiap hari, saat teduhlah setiap waktu. Bapak Ibu, belakangan ini udah hampir seminggu Bapak Ibu, saya selalu bangun di jam 3 pagi dan jam 4 pagi. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan, kok diizinkan bangunnya jam 3 dan jam 4? Di sini suara air enak sekali, nyaman tidurnya Tuhan. Tapi tetap jam 3, jam 4. Jadi mohon maaf di grup, kadang-kadang saya share firman Tuhan pagi-pagi. Karena saya sudah mendapatkan firman, merenungkan firman, saya pikir saya harus bagikan, jadi saya share pagi-pagi. Kalau Bapak Ibu terganggu dengan share-nya itu, mohon maaf. Tapi saya tetap akan share bagi Bapak Ibu. Mau pagi, mau siang, mau malam, kadang-kadang udah mau jam 12 malam, jam 11 pun saya share firman Tuhan. Karena susah tidur, nggak tahu kenapa. Waktu di Tanjung Selamat jam 9 itu sudah ngantuk berat. Di Binjai jam 11 ngantuk-ngantuk ini mata. Jam 3 dia sudah minta bangun. Haleluya. Nggak mungkin jam 3 saya olahraga, terlalu subuh. Baca firman paling enak, renungkan firman, berikan waktu yang terbaik. Saya selalu punya tanda begini, kalau Tuhan suruh saya bangun tengah malam atau jam 2 atau jam 3 dan tidak bisa langsung tidur, berarti Tuhan suruh saya baca firman. Saya selalu tanamkan dalam hati saya begitu. Jadi saya selalu baca firman Tuhan. Setelah baca, setelah selesai dan semua renungan, setelah selesai berdoa, kalau tidak bisa tidur, saya lihat sedikit informasi di Facebook itu, kadang-kadang di WA, di Instagram, saya lihat, saya cek. Bapak Ibu, kita harus berkorban untuk Tuhan. Menjadi alat Tuhan bukan berbicara kita nyaman, berbicara tentang korban. Yesus pun berkorban buat kita. Kesimpulan bagi kita, saya undang Morris Leader dan Singer, kesimpulannya bagi kita, jadilah pribadi sebagai alat di tangan Tuhan melalui ketulusan, ketaatan, dan siap berkorban bagi Tuhan. Jadilah pribadi sebagai alat Tuhan di tangan Tuhan melalui ketulusan Bapak Ibu, ketaatan, dan siap berkorban bagi Tuhan. Sebentar kita akan naikkan pujian bagaikan bejana Bapak Ibu. Lagu ini banyak kenangan dengan saya. Di tahun 2000 lagu ini begitu hits. Di tahun 2000 lagu ini begitu banyak dan sering dinyanyikan. Lagu ini berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Bapak Ibu, saya kenapa bisa menjadi hamba Tuhan pada akhirnya dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Salah satu lagu ini itu juga yang berkesan dalam hidup saya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya mau kita sungguh-sungguh meresapi setiap kalimat atau setiap kata lewat lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Siap dibentuk, Amin. demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, budi baharui selalu. Jadikanku Allah
sekali-kali kita Bapak Ibu. Mereka jadikan ini doamu. Jadikan ini doamu di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan melawan dunia, Tuhan setiap kita, Yesus. Baik mereka jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui Facebook live streaming, Tuhan berkati. Tuhan pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami roh kekudusan di dalam nama Yesus. Roh ketaatan menjadi milik kami di dalam nama Yesus. Roh kekuatan bagi namamu di dalam nama Yesus diberikan kepada kami di dalam nama Yesus. Kami menjadi umat-Mu yang taat, kami menjadi umat-Mu yang rela berkorban bagi kamu.
pahala di dalam seumur dalam kehidupan kami. Berapa umur yang telah Engkau berikan bagi, pakai kami ya Tuhan. Pakai kami Yesus. Jadikan kami alat bejana kemuliaan-Mu yang tiada henti-hentinya sampai kami menuju pada akhir hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi Nama. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Engkau memberkati Pak Swedi. Engkau memberkati Tuhan. Firman-Mu biarlah lebih dan lebih lagi Tuhan Engkau memberikan kepada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hati di dalam tangan. Mari sama-sama kita katakan amin. Siapa yang berkati? Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan mendengarkan warta jemaat sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Halo Bapak Ibu, semuanya bersuka cita? Amin. Yang pertama kita kontak tambahannya. Minggu pagi kita tadi pagi sudah mulai, dan minggu-minggu selanjutnya tetap diberlakukan ya. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada kerabat atau saudaranya yang tidak pernah mengikuti ibadah baik itu pagi baik itu malam, mungkin dia ini ya biasanya ibadah pagi, yang boleh diberitahukan ya supaya kembali aktif beribadah. Sekian info. Sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sepanjang kehidupan kami, kebaikan kemurahan-Mu tak habis-habisnya. Napas kehidupan daripada-Mu, berkat-berkat Tuhan curahkan bagi kami. Usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, semuanya Tuhan berkati. Terlebih kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Tuhan, ini saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berkati. Berkati ya Tuhan Yesus setiap persembahan dari jemaat-jemaat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama memperluas kerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu, anak-anak yang sekolah. Tuhan berikan kehidupan yang harmonis bagi setiap keluarga untuk hidup rukun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, saya mengajak semua kita bagi
berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas napas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di gereja ini, memuji, menyembahmu dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan yang memerdekakan kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Berkatilah hamba-Mu Pendeta Suelitan yang menjadi berkat kita semua. Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi dan tambahkan urapan-Mu. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan memakai kepala kami, Bapak Iki Chandra dan Ibu Gembala beserta seluruh pengerja, diaken, diakonis untuk sama-sama melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami dan jemaat-Mu diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengambil bagian memperluas kerajaan-Mu di wadah ini. Berkati kota kami, kota BJ dan sekitarnya. Jauhkan kami dari mara bahaya. Lindungi kami dari gangguan iblis yang ingin mengacaukan kota ini. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang beribadah di gereja ini. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya agar selalu berhasil. Kami juga berdoa untuk pemuda Najisi agar selalu patuh dan taat kepada orang tua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara agar bangsa dan negara ini tetap aman dan tentram dalam naungan-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan, sebelum kami pisah satu sama lainnya. Kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah